Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita beraktivitas Bapak Ibu, izinkan saya boleh menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Dan Tuhan dimuliakan, dan semoga firman Tuhan yang saya sampaikan boleh Bapak Ibu bertumbuh di dalamnya, dan Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan pengertian bagi setiap kita yang mendengarkan. Bapak Ibu, sebelum kita beraktivitas, mari kita bersama-sama untuk bersatu dalam doa menerima firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu yang besar yang boleh kami rasakan ya Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Kami merasakan ada kemurahan Tuhan terjadi bagi kami. Kami boleh bangun karena anugerah-Mu senantiasa berlimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru hari ini. Kasih Tuhan senantiasa berlimpah dan terus menyertai kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, izinkan kami boleh menerima firman yang boleh hamba sampaikan kepada setiap kami semuanya. Tuhan berkati firman ini boleh hidup, dan kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan pengertian bagi setiap kami agar memahami firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sambut firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 7 dan 8. Kita membaca ya, saya akan pandu kita semuanya Bapak Ibu, kita baca bersama-sama ya, saya pandu kita. Keluaran pasal 32 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berbunyi, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Demikian singkat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya. Dan terpujilah Tuhan Yesus yang mempunyai firman. Shalom. Tema firman Tuhan kepada kita dalam renungan pagi di hari ini adalah Tuhan benci berhala. Tuhan benci berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sendiri secara manusianya, kalau kita benci sesuatu, jangan kita gunakan benci. Kalau kita tidak suka seseorang, mau nggak kita bertemu dengan dia? Ya oke, bolehlah ketemu, tapi itu pun masih sinis melihat dia kan. Kalau barang itu kita tidak suka, bisa nggak kita ambil kembali menjadi milik kita? Enggak. Kenapa kita tidak suka dengan dia? Mungkin dia tidak berguna, mungkin dia mengecewakan kita, mungkin dia menyakiti hati kita sehingga kita tidak sukai dia. Kita sebagai manusia saja pun kita seringkali melakukan hal seperti ini. Coba lihat kepada Tuhan. Kita lihat dari sisi Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kehidupan, kesehatan kepada kita. Seperti di pagi hari ini kita boleh sehat, ya kan? Tapi ujung-ujungnya kita tidak memberikan balasan, kita tidak menjadikan hidup kita sebagai citra kasih Allah kepada semua orang. Tuhan memberkati kita ini, tapi kehidupan kita satu hari itu selalu berujung kepada dosa. Tuhan marah nggak? Marah, pasti marah, karena firman Tuhan selalu menyatakan seperti itu. Hingga saat ini firman Tuhan kepada kita seperti bangsa Israel, Bapak Ibu. Israel itu adalah umat pilihan Allah. Betul ya Bapak Ibu ya? Bahkan sejarah yang tidak dilupakan oleh bangsa Israel adalah ketika Tuhan menolong mereka dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir.
Di Laut Teberau Allah menyatakan kuasanya melalui Musa hanya dengan mengangkat tongkat. Tuhan berkata kepada Musa, angkat tongkatmu, maka terbelahlah laut itu. Israel boleh lewat di tengah-tengah laut itu. Itu adalah sejarah yang tidak dilupakan oleh bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Kebaikan Tuhan kepada mereka itu sungguh nyata. Bahkan dalam perjalanan di padang gurun, Alkitab mencatat siang hari tiang awan, siang di malam hari tiang api. Itu penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teks firman Tuhan di pagi hari ini adalah kekecewaan Tuhan kepada Israel. Kenapa Tuhan kecewa? Karena Israel telah membuat lembu emas, sebuah patung yang berbentuk sebuah lembu dari emas untuk mereka sembah, Bapak Ibu. Mereka jadikan sebagai Allah mereka. Mereka telah melanggar hukum Taurat pertama dan kedua. Betul ya Bapak Ibu? Hukum Taurat pertama berisi tentang akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kenapa? Allah kita itu Allah yang cemburu, Allah yang kudus, yang tidak boleh diduakan. Allah sudah menolong Israel hingga di titik ini, ya dalam kisah firman Tuhan ini, Allah masih menolong mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat alasan mereka itu tidak betul. Mereka berpikir begini, Musa kan sedang berada di Gunung Sinai. Dalam pasal-pasal sebelumnya, Musa sedang di Gunung Sinai menerima perkataan Allah. Dan perkataan Allah itu ditulis oleh Allah dalam loh-loh batu. Sehingga beberapa hari ya, Musa tidak turun-turun, tidak bertemu dengan Israel. Dan Israel berpikir bahwa Musa sudah tiada. Karena sudah beberapa hari, sudah berminggu-minggu, Musa tidak pulang-pulang dan bertemu dengan mereka. Bahkan tidak ada kabar tentang si Musa. Israel tidak sabar. Mereka kehilangan Tuhan. Mereka kehilangan kendali karena apa? Tidak ada yang memimpin mereka. Ada yang memimpin mereka, tapi mereka justru berpikir seperti kehidupan di Mesir. Apa Israel lakukan? Mereka menyuruh daripada si Harun untuk membuat Allah bagi mereka. Dan Harun minta anting-anting emas dan segala yang berbentuk emas, dan mereka pahat dan jadilah patung tadi. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berpesta pora. Tidak hanya itu, mereka menyembah. Wah, itu membuat Allah marah. Sehingga di ayat ke-7 dan 8 dan seterusnya, Allah menyuruh Musa turun gunung supaya Musa memarahi mereka. Dan Allah berkata, aku akan membinasakan bangsa ini. Tetapi bangsamu, keturunanmu, Musa tidak aku binasakan. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel yang melakukan kesalahan tersebut? Pada hari itu Musa mengatakan, siapa yang berpihak kepada Tuhan? Mari ke sini. Dan hanya Bani Lewi yang datang berpihak kepada Tuhan. Yang lainnya sudah salah langkah. Dan apa yang terjadi? Musa menyuruh Bani Lewi untuk membinasakan orang-orang yang tidak berpihak kepada Tuhan. Dan hari itu Alkitab mencatat ada 3.000 orang mati akibat kesalahan mereka. Karena apa? Mereka menyembah berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat Tuhan itu sangat benci kepada berhala. Kalau dalam perjanjian lama, berhala itu adalah berbentuk patung, ya kan? Hari ini ada berhala kita di sekitar kita. Sesuatu yang kita pentingkan, kita duluankan daripada Tuhan, itu berhala. Dalam khotbah saya beberapa hari sebelum, saya pernah singgung bahwa ingat di sekitar kita ada banyak berhala-berhala. Kalau kita menduluankan itu, kita menduakan Tuhan, kita lebih mementingkan berhala itu daripada Tuhan, maka kita sama halnya dengan bangsa Israel yang akhirnya menerima murka dari Allah. Akibatnya Israel dibinasakan dan 3.000 orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Alkitab mencatat berkata, kalau Tuhan berkata saya benci, Tuhan benci masalah berhala. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, jadikanlah hidupmu berarti. Setiap barang-barang yang kita miliki itu berhala Bapak Ibu. Kalau seandainya kita menjadikan itu sakral dalam hidup kita, HP bisa jadi berhala jika HP ini akan terus
mengendalikan diri kita. Harta bisa menjadi berhala kita jika harta itu kita jadikan sebagai nomor satu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau sempat kita menjadikan barang-barang apapun yang ada di sekitar kita, kita duluan dan kita pentingkan, dan itu disebut sebagai berhala. Ingat, Tuhan telah murka kepada kita dan akan murka kepada kita. Kita telah melanggar hukum Taurat Tuhan. Sebab hukum Taurat itu tidak pernah diubah. Kalau hukum Taurat berlaku di masa Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan juga masa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kehidupan daripada bangsa Israel. Ketika mereka menyembah berhala, Tuhan murka kepada mereka. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, mari menjaga diri, menjaga perkataan, menjaga pendengaran, menjaga kerja kita. Karena seringkali ketika kita lengah, seringkali kita berdosa. Jangan sampai yang kita punya, jangan sampai yang kita kerjakan mengkhianati Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita menjadi sirna, menjadi tidak berguna bagi kita karena harta-harta yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki. Bapak Ibu, kita perlu uang, betul. Kita butuh uang, kita butuh alat-alat yang lainnya, kita butuh harta. Tapi jangan sampai itu menjadi terpenting dalam hidup kita. Karena bukan harta itu yang menjamin kita masuk surga, bukan harta itulah yang menjamin kita selamat, tapi Tuhan Yesus, Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kehidupan kita kepada kita hingga hari ini. Maka kepadanya kita harus menyembah dan patuh serta menghormati kepada-Nya. Kiranya firman Tuhan yang kita sampaikan, yang kita dengarkan di pagi hari ini, mengajarkan kita bahwa Allah kita itu Allah yang jujur, Allah kita itu Allah yang kudus. Kita tidak boleh melanggar firman Tuhan, dan janji Tuhan tetap terjadi bagi kita. Murka Tuhan itu pasti tetap sama, Bapak. Mari bersama-sama kita doa, kita berdoa, kita minta kekuatan dari Tuhan. Kalau kita pernah sempat jatuh dari ini, kalau kita masih menyembah, misalnya ya, saya mau kasih contoh lagi seperti mantra ilmu hitam ya, yang kita kenal sebagai kekuatan diri, itu juga berhala. Kalau kita sudah menyimpan dan kita jadikan itu sebagai taman hidup kita, bukan Tuhan lagi, kita sedang menyembah berhala. Jangan sampai orang Kristen, orang percaya hidup seperti ini, hidup dalam pemberhalaan. Sebab ketika kita hidup dalam berhala, kita sama halnya meminta murka Tuhan menimpa kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini boleh membawa hidup kita untuk lebih menghormati kekudusan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam firman Tuhan yang telah kita dengarkan barusan. Amin. Firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang boleh kami rasakan, yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Kami boleh tahu dan sadar bahwa Tuhan sangat membenci berhala. Sebagaimana Israel telah menyembah patung, menyembah berhala, menghormati, mempersembahkan kurban Tuhan. Mereka menduakan Engkau dan pada akhirnya murka Allah menimpa mereka. Tuhan, kami akui, kami sadar bahwa kami selama ini pun kami seringkali menyembah berhala, Tuhan. Seringkali yang kami miliki, Tuhan, menjadi berhala atas kami. Kami lengah, Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan, ampuni kami. Kami minta belas kasihan, pengampunan-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan Roh Kudus untuk menghormati kekudusan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu baik bagi kami, yang senantiasa menyertai dan memberikan perlindungan atas kami. Kami sangat bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat. Kiranya kasih-Mu tetap ada bagi kami. Tuhan, saya berdoa untuk setiap para penonton, pendengar daripada renungan pagi ini. Tuhan berkati mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga mereka, pekerjaan, usaha, ekonomi mereka, dan rencana pergumulan mereka. Tuhan, Engkau yang mendengarkan mereka, Engkau yang senantiasa menumbuhkan iman mereka.
segala pergumulan mereka, kehendak-Mu yang terjadi atas mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap famili, keluarga, setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini. Tuhan, kami minta belas kasihan. Tuhan, sembuhkan mereka. Bilur-bilur darah yang akan menyembuhkan mereka. Kami percaya dan kami beriman setiap keluarga, setiap jemaat, saudara, famili yang sakit saat ini, mungkin karena COVID atau mungkin karena penyakit-penyakit yang lain, Tuhan, dalam nama Yesus, kehendak-Mu yang terjadi memberikan mujizat kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik atas anugerah-Mu. Kami minta belas kasihan-Mu, ampuni dosa kami ya Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti, yang menonton dan mendengarkan renungan pagi di hari ini yang saya sampaikan. Semoga firman Tuhan yang ditaburkan bagi kita boleh menumbuhkan iman kita, dan berharap Bapak Ibu boleh share kepada teman-teman Bapak Ibu supaya mereka juga bertumbuh, dan ini salah satu cara kita untuk penginjilan melalui medsos. Sampai jumpa besok pagi kembali di dalam pelayanan renungan pagi. Doa kami semoga hari ini kita boleh diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.